Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Saweria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menjelang jam istirahat perkantoran, kami kembali untuk mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup ramai, terutama untuk lalu lintas dari arah Senayan atau Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, masih dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat perlambatan kecepatan di sana dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan. Agar para pengendara dapat tetap bersabar, tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk arah sebaliknya, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi dalam keadaan kondusif lancar. Untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan juga arah sebaliknya dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalur Anda. Tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih keluar ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura maupun lalu lintas dari Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Jalan Tuparef, di masing-masing arahnya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Tuparef yang akan menuju ke arah Jalan Jenderal Ahmad Yani pun juga dalam keadaan kondusif lancar yang perlu diantisipasi mengingat cukup dekat dengan pusat perbelanjaan yang dimana sesekali adanya kendaraan keluar masuk agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Mojokerto, nampak cukup ramai yang memang didominasi oleh truk muatan barang agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Malang yang akan menuju ke arah Surabaya dalam keadaan kondusif lancar pada siang hari ini. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk lalu lintas secara umum nampak cukup normal baik untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang dalam keadaan kondusif lancar. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Pekalongan pun juga dalam keadaan cukup normal pada siang hari ini. Yang perlu diantisipasi sesekali truk muatan barang dan juga bis antar kota yang berlalu lalang di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik pemirsa, dalam rangka mewujudkan Kamseltib Carlantas yang aman, nyaman dan juga selamat menjelang pelaksanaan operasi ketupat nantinya, Korlantas Polri saat ini melaksanakan operasi keselamatan 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 2 Februari kemarin hingga tanggal 15 Februari 2026 mendatang. Untuk itu kami himbau sebelum Anda berkendara agar selalu memastikan kondisi fisik Anda dan juga kendaraan Anda dalam keadaan prima serta dapat tetap memastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, selalu patuhi peraturan lalu lintas dan juga tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan kita bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui edukasi tentang keselamatan lalu lintas lainnya dan juga mengetahui informasi terkait arus lalu lintas dapat mengakses di website kami di https korlantas.polri.go.id serta dapat memfollow atau mengikuti sosial media Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi.
Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kompol Inengah Sudiarta, memimpin apel pagi jam pimpinan di halaman Mapolres Bandara Ngurah Rai. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian arahan pimpinan guna memperkuat soliditas dan profesionalisme personil dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bandara. Berikut laporan Bribda Nyoman Aing Keziananda Sasima Dewanti, personel Humas Polres Bandara Ngurah Rai. Wakapolres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kompol Inengah Sudiarta Eksos, memimpin apel pagi jam pimpinan di Mako Polres Bandara. Apel jam pimpinan ini menekankan pentingnya profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bandara. Berikut berita selengkapnya. Wakapolres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kompol Inengah Sudiarta, memimpin apel pagi yang diikuti oleh pejabat utama, perwira, bintara, serta ASN Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam arahannya, Wakapolres menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas pelaksanaan tugas yang berjalan aman dan lancar, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bandara. Wakapolres menekankan agar seluruh personil melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas dan disiplin, serta mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal dan memanfaatkan media sosial secara positif untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kepolisian kepada masyarakat. Apel pagi ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja, kekompakan, serta kualitas pelayanan Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan bandara. Dari Humas Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota menggelar apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2026 pada Senin pagi di halaman Mapolres Metro Bekasi Kota. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan sarana pendukung dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas. Apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2026 Polres Metro Bekasi Kota dipimpin oleh Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota Kompol Agus Rohmat sebagai Inspektur Apel. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat utama, para Kapolsek serta perwakilan dari TNI, Subdenpom, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Damkar Kota Bekasi. Rangkaian acara dimulai dengan penghormatan pasukan, laporan apel, penyematan tanda operasi hingga arahan dari pimpinan apel. Operasi Keselamatan Jaya 2026 secara resmi berlangsung mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Operasi yang mengusung pendekatan preemptif, preventif, dan represif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, mengurangi pelanggaran, dan menekan angka kecelakaan. Dengan fokus utama pada edukasi dan penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE, drone patrol, serta penindakan manual yang humanis, operasi ini diharapkan menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan nyaman menjelang Ramadan. Operasi ini tidak hanya mampu mengurangi angka kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Humas Polres Metro Bekasi Kota melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Utara, pemirsa menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia dan Kapolri terkait pelestarian lingkungan. Jajaran Polda Sulawesi Utara menggelar aksi kerja bakti atau korve besar-besaran di kawasan pesisir pantai Manado pada Jumat pagi 6 Februari 2026. Personil Polda Sulawesi Utara melaksanakan apel pagi di kawasan Megamas Manado yang dilanjutkan dengan korve di pesisir pinggiran pantai kawasan Megamas Manado. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Royke Harilangi.
Sebanyak lebih dari 1.000 personel kepolisian dikerahkan untuk menyisir sampah di sepanjang Jalan Boulevard 1 hingga kawasan Megamas Manado. Kapolda Sulut melalui Wakapolda Brigjen Polisi Awi Supiono menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di titik vital pariwisata. Ya, rekan-rekan sekalian, ya seperti kita bersama bahwasanya beberapa saat yang lalu Bapak Presiden dalam rakor nasional telah memerintahkan seluruh jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan korve bersama. Hari ini atas perintah Bapak Gubernur kita diberi kapling untuk melakukan korve. Ya, kebetulan Polda Sulawesi Utara ini kita dapat di Jalan Boulevard 1, ya, Jalan Boulevard, kemudian kawasan Megamas. Kita pagi tadi jam 06.00 ada sekitar 1.000 personil lebih kita melakukan korve bersama, dan alhamdulillah ini pada pukul 7 sudah selesai. Dan kita lihat, saya lihat sudah bersih. Ini kita sudah mulai ngariung, udah kumpul-kumpul lagi kembali pada anggota. Wakapolda juga tekankan pentingnya perubahan gaya hidup masyarakat termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengingat kawasan Boulevard dan Megamas merupakan magnet utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Wakapolda mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama. Mari kita jaga kebersihan pantai kita. Polri untuk masyarakat. Bersama saya, Ibda Agnes Lasut, melaporkan. Salam presisi. Dan pemirsa, jajaran Forkopimda Kota Depok menggelar aksi nyata peduli lingkungan dengan melakukan kerja bakti massal di kawasan Pasar Agung Sukamajaya pada Minggu 8 Februari. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai bentuk implementasi nyata dari gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok, didampingi oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Polisi Abdul Waras, dan Dandim 0508 Kota Depok. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan unsur pimpinan daerah, aksi ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Dengan membawa perlengkapan kebersihan, para pejabat teras Depok ini tidak segan turun langsung menyapu area selasar pasar hingga membersihkan saluran air yang tersumbat sampah plastik. Dalam arahannya, Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa pasar merupakan jantung ekonomi rakyat yang harus dijaga kenyamanannya. Senada dengan Wali Kota, Kapolres Metro Depok Kombes Polisi Abdul Waras mengatakan bahwa kebersihan lingkungan berkorelasi positif dengan Kamtibmas. Aksi ini mendapat apresiasi tinggi dari para pedagang dan pengunjung Pasar Agung. Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memicu kesadaran bagi para pedagang dan masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan secara mandiri dan berkelanjutan. Dari Polres Metro Depok melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.